Baik, terima Oke, kasih Bunda ini. ya, sama-sama Bunda. Bismillah, alhamdulillah, alhamdulillahilladzi nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina may yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudlil fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh allazi la nabiyya ba'dah. Baiklah ibu-ibu salihah yang dirahmati Allah, alhamdulillah di waktu subuh yang penuh berkah sebagaimana doa Rasulullah, Allahumma barik li ummati fi bukuriha, ya Allah berkahilah umatku di setiap subuhnya. Mudah-mudahan kita mendapatkan keberkahan, subutul khair, tetap dalam kebaikan, waziyadatul khair, bertambah terus kebaikan kepada kita semua, baik kebaikan untuk akhirat kita maupun kebaikan untuk dunia kita. Nah, sebagaimana biasa di waktu yang penuh berkah, kita awali dengan berbagai ketaatan kepada Allah, diantaranya ya sambil menyiapkan berbagai hal, sambil mengkaji ilmu, kita berdoa kepada Allah. Allahumma inna nas'aluka ilman nafi'a, ya Allah kami memohon kepadamu ilmu yang bermanfaat, warizqan thayyiba, rezeki yang baik, wa amalan mutaqabbala, dan amal yang diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Nah, baiklah, pada kesempatan kali ini kita akan melanjutkan ya tafsir dari ayat kursi yang kemarin sudah dibahas ya. Kita akan lanjutkan. Nah, kita sudah membahas tentang keutamaan ya dan tafsir ayat kursi. Nah, di sini kemarin sudah kita bahas tentang keutamaan-keutamaannya gitu ya, bahwa ayat kursi adalah ayat yang paling agung di dalam Al-Qur'an gitu ya, bahwa kenapa, karena ada asma Allah yang begitu agung ya, ada Al-Hayyu Al-Qayyum nanti yang akan dibahas. Kemudian setan akan menghindar dari orang yang membaca ayat kursi. Kemudian orang yang membaca ayat kursi setelah sholat wajib diberikan perlindungan oleh Allah ya sampai sholat berikutnya. Nah, jadi upayakan setelah sholat wajib kita baca ya, Allahu la ilaha illa huwal hayyul qayyum la ta'khudhuhu sinatu wa la naum lahu ma fis samawati wa ma fil ardh man dzalladzi yashfa'u 'indahu illa bi'idnih ya'lamu ma baina aydihim wa ma khalfahum wala yuhituna bisyai'in min 'ilmihi illa bima syaa wasi'a kursiyyuhu samawati wal ardh wala ya'uduhu hifdzuhuma wa huwal 'aliyyul 'azim. Nah, supaya kita lebih paham lagi ya setiap lafaz, setiap kalimat yang kita baca dalam ayat kursi, supaya lebih bersemangat lagi untuk terus membacanya, kita akan mempelajari tafsirnya ya. Nah, kemarin sudah di sini bahwa tidak ada pembatas antara orang yang baca ayat kursi setelah sholat wajib dan surga kecuali kematian. Jadi setelah baca ayat kursi ketika seseorang meninggal, maka insya Allah akan mendapatkan surganya Allah. Nah, pada hari ini kita akan membahas tentang tafsirnya ya, dari setiap kalimat yang ada ya. Allah apa misinya, Al-Hayyu Al-Qayyum. Nah, tafsirnya seperti apa? Nah, di sini dibagi ada 10 ya, 10 penggalan yang ditulis oleh penulis, diantaranya sudah dibagi-bagi ya. Nah, kita akan masuk pada tafsir dari kemarin sudah ya, kedudukan sudah. Nah, ini sudah dibahas oleh kita. Nah, sekarang kita langsung saja pada tafsirnya. Nah, yang pertama dari tafsir ini kemarin sudah dibahas, itu dibagi menjadi 10 penggalan ya, penafsiran dari 10 kalimat atau penggalan ini. Diawali dari Allahu la ilaha illahu, kemudian maksudnya apa Allah la ilaha illahu, kemudian al-hayyu al-qayyum, kemudian la ta'khudhuhu sinatu wa la naum lahu ma fis samawati wa ma fil ard man dzalladzi yashfa'u 'indahu illa bi'idnih ya'lamu ma baina aydihim wa ma khalfahum wa la yuhituna bi syai'in min 'ilmihi illa bima syaa wasi'a kursiyyuhus samawati wal ard wa la ya'uduhu hifdzuhuma wa huwal 'aliyyul 'azim. Ada 10 penggalan ya yang dilakukan oleh penulis buku ini. Yang pertama adalah pengertian kalimatnya apa ya, kemudian
Allah la ilaha illahu ini adalah sudah dibahas ya kemarin, ini adalah asas dakwah semua nabi, mengajak kepada ketauhidan ya, bahwa Allahu la ilaha illahu itu Allah, tidak ada ilah yang berhak diibadahi ya, berhak disembah kecuali Allah. Nah, bahwa maknanya sudah dibahas kemarin ini, Allah yang layak disembah, selain Allah tidak berhak disembah, bahwa tidak ada yang memiliki uluhiyah dan ubudiyah selain Allah gitu ya. Nah, di sini bahwa Allah adalah satu-satunya yang memiliki ubudiyah. Seorang pun selain Allah tidak boleh disembah ya, apapun siapapun dengan bentuk apapun ya. Tidak boleh kita berdiri misalnya, atau ruku atau sujud misalnya, penyembelihan hewan dengan nazar kecuali hanya untuk Allah ya. Tidak boleh ada yang diminta doa ketika sedih, ketika lapang, ketika sulit, ketika gembira, kecuali hanya kepada Allah ya. Tidak boleh ada yang dipinta pertolongan dan bantuan kecuali Allah. Tidak boleh ada tawab, sumpah, dan hukum kecuali Allah gitu ya. Tidak boleh ada tandingan dan sekutu baginya dalam ibadah macam apapun. Nah, ini sudah dibahas kemarinnya bahwa Allahu la ilaha illahu, Allah tidak ada ilah yang berhak diibadahi kecuali Dia. Itu adalah dasar dakwah semua nabi, bahwa nabi pasti semuanya mengajak kepada ketauhidan. Nah, di sini sudah disampaikan ya, para nabi misalnya di sini di surah-surah. Nah, ini bagaimana Nabi Nuh mengajak ya, sudah dibahas ini. Kemudian ya qaumi ubudullah, wahai kaumku ibadalah kalian kepada Allah. Kemudian Nabi Saleh juga ya qaumi ubudullah, wahai kaumku beribadahlah, sembahlah Allah, malakum min ilahin ghairuh, sekali tidak ada ilah yang bagi kalian selain Allah. Nah, jadi Nabi Ibrahim, Nabi Yakub semuanya ya mengajak kepada ya qaumi abudullah, wahai kaumku ya sembahlah Allah ya, malakum min ilahin ghairuh, sekali-kali tidak ada ilah selain Allah. Nah, ini sudah dalam Al-Quran juga ya dibahas. Kemudian bagaimana upaya Rasul ya untuk ketauhidan ini sampai ke pasar gitu ya. Rasulullah itu menyeru kepada kalimat la ilaha illallah, mengajak kepada kalimat la ilallah gitu ya. Bagaimana Rasulullah bolak-balik di pasar juga ya, kita mah tidak segininya gitu ya, mengajak kepada ketauhidan. Bagaimana Rasulullah perjuangannya ya, sampai berada di pasar, kemudian mengajak kepada kalimah la ilaha illallah, pasti kalian beruntung gitu ya. Walaupun ada Abu Jahal yang selalu mengganggu, menaburkan debu dan sebagainya, tetapi Rasulullah sangat luar biasa dalam menegakkan kalimah la ilaha illallah. Nah, bagaimana dengan kita gitu ya? Sejauh mana kita sudah menegakkan kalimah la ilaha illallah, ajakan kepada ketauhidan ya. Tiada ilah yang berhak disembah kecuali hanya Allah. Nah, Rasulullah sampai mendatangi ke rumah-rumah gitu ya, ke rumah-rumah. Nah, di sini di Mina ya, beliau mendatangi bahwa walaupun diganggu ya dengan Abu Lahab dan sebagainya, sampai pada perjuangan Rasul ya kepada pamannya sendiri Abu Thalib, beliau sampai akhir hayatnya ya mengajak untuk mengucapkan la ilaha illallah, tetapi Abu Thalib ya tidak berhasil untuk diajak ya oleh Rasulullah, tetap berada pada agama Abu Thalib ya, tidak mau mengucapkan kalimat la ilaha illallah. Ini menjadi teladan untuk kita ya, bahwa ajakan kepada kalimat tauhid, kalimat la ilaha illallah, tiada ilah yang berhak disembah kecuali Allah. Kita harus berupaya ya, misalnya kita mengajak kepada ketauhidan, li'la'i kalimatillah, untuk mengajak kepada la ilaha illallah. Nah, tiada ilah yang berhak disembah kecuali Allah. Nah, ini sudah dibahas ya. Kemudian yang kedua, Allahu la ilaha illa. Nah, yang kedua adalah tadi ya kesimpulan bahwa permulaan ayat kursi Allahu la ilaha illahu adalah topik paling penting. Jadi kenapa ayat kursi itu adalah ayat paling mulia ya di antara 30 juz itu, adalah karena di dalamnya membahas topik paling penting dari tujuan diutusnya para nabi dan rasul, yaitu untuk mengajak kepada ketauhidan, dan terutama penutup dan pemimpin kita ya Rasulullah SAW
menyeru kepada kalimat la ilaha illallah, tiada ilah yang berhak disembah kecuali Allah Subhanahu wa taala. Nah, kemudian tafsir yang kedua ya, penggalan yang kedua adalah Al-Hayyu Al-Qayyum. Nah, ini dibahas maknanya gitu ya, nas-nas yang ada, kemudian keagungan, kedudukan di antara 99 asma ya, nama itu Al-Hayyu Al-Qayyum, bagaimana kedudukannya, kemudian segala sesuatu selain Allah akan mati ya, kemudian hubungan Al-Hayyu Al-Qayyum dengan penggalan sebelumnya, kemudian bentukan lafaz Al-Qayyum dan maknanya seperti apa. Nas lain yang menunjukkan bahwa makhluk tidak mampu mengurus kecuali dengan pengurusan Allah, keagungan kedudukan asma Allah Al-Hayyu Al-Qayyum, hubungan Al-Hayyu Al-Qayyum dengan permulaan ayat kursi. Nah, ini akan dibahas ya. Yang pertama adalah makna Al-Hayyu itu sendiri. Nah, jadi setiap kita baca ya Allah, Allahu la ilaha illa huwa al-hayyu al-qayyum. Nah, ketika kita membaca al-hayyu, bahwa maksudnya Allah itu memiliki kehidupannya sendiri, yang tidak datang dari sumber yang lain. Allah yang memiliki kesempurnaan yang terus-menerus, tidak pernah terputus dan hilang sebelum ataupun sesudahnya. Imam Qatadah menyampaikan bahwa al-hayyu adalah yang tidak mati ya. Al-Hayyu itu yang maha hidup, yang tidak mati. Maksud Al-Hayyu adalah yang kekal kalau As-Sudi ya. Kalau Imam At-Tabari beliau menafsirkan Al-Hayyu itu adalah yang memiliki kehidupan terus-menerus. Memiliki kehidupan terus-menerus, kekekalan yang tidak diawali dengan suatu batasan dan tidak diakhiri dengan suatu kesudahan. Pokoknya kekal, memiliki kehidupan terus-menerus ya, sedangkan selainnya sekalipun hidup tapi tetap punya batas awal akhir gitu ya. Hidupnya akan terputus selagi masanya sudah putus, yang berakhir dengan berakhirnya batas akhir. Kalau yang lain gitu ya. Al-Hayyu itu artinya kekal abadi selama-lamanya. Kalau Ibnu Katsir yang hidup dengan sendirinya dengan tidak mati selama-lamanya. Kalau tafsir dari Abu Sa'ud, Al-Hayyu itu artinya yang kekal, tidak ada jalan bagi kematian dan kefanaannya. Nah, ada nas-nas atau teks-teks ayat lain ya yang berkenaan dengan sifat Al-Hayyu. Nah, ini misalnya dalam surah Al-Imran, Alif Lam Mim, Allahu la ilaha illa huwal hayyul qayyum. Nah, ini ya, Allah tiada ilah kecuali dialah Allah Al-Hayyu yang maha hidup, Al-Qayyum yang maha berdiri sendiri. Kemudian di surah Toha juga ada ya, wa'anatil wujuh, tunduklah semua wajah ya, dengan berendah diri, lil hayyi, kepada yang hidup, yang maha hidup, al-qayyum, yang berdiri sendiri. Nah, kemudian di surah Al-Furqan juga ada ya, wa tawakkal 'alal hayy, bertakwalah kepada Allah yang maha hidup ya, yang kekal, alladzi la yamut, yang tidak mati, wasabih bihamdi, dan bertasbihlah dengan memujinya. Nah, ini ya di surah Al-Mu'min juga ya, wal hayyul ladzi la ilaha illa huwa fad'uhu mukhlishina lahuddin. Dialah Allah yang maha kekal, tidak ada ilah melainkan Dia, maka sembahlah Dia dengan memurnikan ibadah kepadanya. Nah, ini ya keagungan kedudukan Al-Hayyu. Kalau menurut Ibnu Taimiyah bahwa asma Allah Al-Hayyu ini mencakup semua sifat-sifat kesempurnaan bagi Allah. Yang menurut Ibnu Taimiyah, asma ini adalah asma yang paling agung. Jadi Al-Hayyu itu memiliki kedudukan asma yang paling agung. Dalam hal ini dia berkata bahwa Al-Hayyu itu sendiri mencakup semua sifat dan sekaligus merupakan dasarnya. Maka dari itu ayat yang paling agung ya, ayat yang paling agung dalam Al-Quran adalah Allahu la ilaha illa huwal hayyul qayyum. Kenapa disebut ayat yang paling agung? Karena ada asma Allah yang sangat agung ya, Al-Hayyu. Nah, ini merupakan asma Allah yang paling agung, sebab tidak ada sesuatu yang hidup melainkan Dia ya, Allah yang berkehendak, sehingga asma ini merupakan keharusan untuk semua sifat. Bahkan andai kata semua sifat ini cukup dengan cakupan seperti itu, maka cukuplah dengan Al-Hayyu saja gitu ya, sifat hidup saja. Ya, dalam menafsirkan Al-Hayyu, Abdurrahman As-Sa'di menyampaikan bahwa dialah Allah Al-Hayyu yang memiliki semua makna hidup yang sempurna. Seperti Allah Maha mendengar, Allah Maha melihat, Allah Maha berkuasa, Allah Maha berkehendak. Begitu juga dengan sifat-sifat zatiyah. Nah, dalam menafsirkan Al-Hayyu Al-Qayyum, Muhammad Utsaimin menyatakan bahwa
Al-Hayyu dan Al-Qayyum ini adalah dua dari asma-asma Allah yang menghimpun kesempurnaan sifat dan perbuatan. Kesempurnaan sifat ada di Al-Hayyu dan kesempurnaan perbuatan ada di Al-Qayyum. Sebab makna Al-Hayyu adalah yang memiliki kehidupan yang sempurna. Hal ini ditunjukkan dengan adanya huruf alif lam ma'rifah ya, yang berarti mencakup secara keseluruhan. Nah, kemudian kullu nafsin za'iqatul maut, segala sesuatu selain Allah akan mati ya. Di dalam pembahasan Al-Hayyu bahwa Allah yang maha hidup, kehidupan yang azali ya abadi terus menerus hanya milik Allah gitu ya. Segala sesuatu selain Allah itu akan binasa dan mati gitu ya. Allah sudah menegaskan hakikat ini dalam beberapa ayat suci Al-Qur'an, misalnya dalam Ali Imran ayat 185, kullu nafsin za'iqatul maut, setiap jiwa akan merasakan kematian. Wa innama tuwaffawna ujurakum, dan sesungguhnya pada hari kiamat disempurnakan ya pahala kalian yaumal kiamah, pada hari kiamat. Kullu syai'in halik, setiap segala sesuatu pasti binasa, illa wajhah, kecuali hanya Allah. Lahul hukmu wa ilaihi turja'un, bagi Allah segala penentuan dan hanya kepadanya kalian dikembalikan. Tiap-tiap jiwa akan merasakan kematian, kemudian hanya kepada kami kalian dikembalikan. Di semua yang ada di bumi ini akan binasa dan tetap kekal zat Robmu yang punya kebesaran dan kemuliaan. Jadi andai kata ada seseorang yang berhak mendapatkan keabadian atau kekekalan, tentu Rasulullah yang berhak mendapatkannya gitu ya. Tetapi kenyataannya beliau pun tidak kekal. Rasulullah meninggal dunia gitu ya. Hal ini ditegaskan Allah dalam beberapa ayat ya, sebelum beliau meninggal dunia, bahwa wa ma ja'alna li basyarin min qablikal khulda, dan kami tidak menjadikan hidup abadi bagi seorang manusia pun sebelum kami ya Muhammad. Afa imitta fahumul khalidun, maka jikalau kamu mati, apakah mereka akan kekal? Kullu nafsin za'iqatul maut, tiap jiwa akan merasakan kematian. Wa nablukum bisyarr wal khair fitnah, dan kami akan uji kalian dengan keburukan dan kebaikan sebagai cobaan. Wa ilaina turja'un, dan kepada kamilah kalian dikembalikan. Nah ini ya, bahwa sekalipun Nabi Muhammad sendiri ya yang paling agung, manusia paling agung, tidak mengalami kekekalan gitu. Bahwa kata Allah, wa ma Muhammadun illa rasul, Muhammad itu tidak lain hanyalah seorang rasul. Qad khalat min qablihi rusul, sungguh sudah berlalu sebelumnya beberapa orang rasul. Afa immata, apakah jika dia wafat, au kutila, atau dibunuh, yang qala betum ala aqabikum, kalian akan berbalik ke belakang gitu ya, akan murtad lagi gitu ya. Jadi Muhammad itu hanya seorang rasul gitu, meninggal gitu. Nah, apakah ketika dia wafat atau dibunuh, kalian akan yang qala betum ala aqabikum, akan berbalik lagi ke belakang, murtad lagi gitu ya ketika Nabi Muhammad meninggal gitu. Wa may yanqalib ala aqibai, barang siapa yang berbalik ke belakang, fala yadurullah syai'a, maka tidak dapat mendatangkan madarat kepada Allah sedikit pun. Wasayajzillahu syakirin, dan Allah memberikan balasan pada orang yang bersyukur. Nah, kemudian hakikat ini juga ya disebutkan dalam hadis bahwa malaikat Jibril datang dan berkata, wahai Muhammad, hiduplah sesukamu karena engkau akan mati gitu ya. Cintailah siapa yang ingin kau cintai karena engkau akan berpisah dengannya. Berbuatlah sesukamu karena engkau akan diberikan balasan. Nah, kemudian malaikat Jibril berkata lagi, wahai Muhammad, kemuliaan orang mukmin itu ialah dengan salat malam. Nah, orang mukmin akan terlihat mulia dengan salat malam, dan keperkasaannya adalah dengan tidak membutuhkan manusia. Nah, kemudian hubungan Al-Hayyu dengan sebelumnya ya, bahwa dalam menyebutkan sifat Al-Hayyu, Allahu la ilaha illahu, nah terdapat pembuktian tentang penetapan penunggalan dalam uluhiyah dan keguguran beribadah kepada selainnya. Sebab tidak ada yang layak disembah kecuali Al-Hayyu. Ya, tidak ada yang berhak disembah kecuali Al-Hayyu yang maha hidup dengan sifat kehidupan yang kekal gitu. Tidak ada sesuatu yang hidup seperti gambaran ini kecuali Allah gitu. Berarti tidak ada yang layak disembah kecuali Allah gitu ya. Nah, ini Ibnu Asyur mengatakan bahwa maksud penetapan kehidupan dan keguguran sesembahan orang yang musyrik sebagai sesuatu yang memiliki sifat ketuhanan ialah karena tidak adanya kehidupan pada sesembahan. Seperti yang dikatakan Ibrahim kepada bapaknya, wahai bapakku, kenapa kamu menyembah sesuatu yang tidak bisa mendengar, tidak bisa melihat gitu ya. Nah, di samping itu Abu Bakar
mengingatkan adanya keterkaitan antara kehidupan yang abadi dengan hak ubudiyah dalam khutbah yang beliau sampaikan ya setelah wafatnya Rasul. Saat itu Abu Bakar menjelaskan kepada para sahabat bahwa tidak ada yang aneh, tidak ada yang asing dalam peristiwa wafatnya Rasul ya, sekalipun cobaan ini sangat berat gitu ya, tetapi beliau bukanlah sesembahan yang disembah, yang berhak disembah hanya Allah gitu ya. Nah, bahwa ketika Abu Bakar ya keluar, kemudian Umar sedang berbicara dengan orang-orang, kemudian Abu Bakar berkata, duduk wahai Umar, karena Umar tidak percaya Rasul meninggal gitu ya. Jadi Umar tidak percaya Rasul meninggal, jadi nggak mungkin Rasul meninggal gitu. Maka kata Abu Bakar, duduk kamu wahai Umar. Umar tidak mau duduk. Kemudian mereka menghampiri Abu Bakar dan meninggalkan Umar. Kemudian Abu Bakar berkata, amma ba'du, barang siapa di antara kalian yang menyembah Muhammad, maka sesungguhnya Muhammad sudah meninggal. Barang siapa yang menyembah Allah, maka sesungguhnya Allah itu maha hidup, tidak mati gitu ya. Wa ma Muhammadun illa rasul qad khalat min qablihi rusul afa immata au qutilan qalabtum ala aqabikum. Ini diingatkan oleh Abu Bakar ya. Nah, sehingga Ibnu Abbas berkata bahwa demi Allah seakan-akan manusia belum tahu bahwa Allah sudah menurunkan ayat ini gitu, sampai Abu Bakar membacakannya gitu. Jadi semuanya nggak sadar ketika Rasulullah meninggal ya, semuanya pada kehilangan kendali, sampai Umar tidak percaya bahwa Rasul meninggal padahal sudah dinyatakan dalam ayatnya. Jadi seolah-olah ayat ini orang-orang belum tahu gitu, sampai Abu Bakar harus membacakannya ya. Maka setelah itu semua orang menyadari dan siapapun yang mendengar ayat ini juga membacanya. Umar berkata, demi Allah setelah saya mendengar Abu Bakar baca ayat itu, maka saya pun langsung menjadi galau ya. Saya tidak mampu mengayunkan kaki, saya terjerembab di atas tanah. Saya pun menjadi tahu bahwa Nabi sudah meninggal dunia. Jadi kesimpulannya bahwa Al-Hayyu Al-Qayyum, kehidupan yang abadi, terus menerus dan sempurna, yang tiada terputus sebelum ataupun sesudahnya, adalah sifat yang khusus hanya bagi Allah gitu. Tidak ada seorang pun selain Allah yang punya sifat ini ya, Al-Hayyu, maha hidup. Jadi penunggalannya dengan sifat ini adalah salah satu dalil tentang penunggalan sebagai sesembahan tanpa yang lain gitu ya. Kemudian bentuk lafaz Al-Qayyum. Nah, ini tadi Al-Hayyu ya sudah. Kalau Al-Qayyum, nah Al-Qayyum itu berasal dari faya'ul ya, dari Al-Qiyam, artinya adalah Allah yang menangani urusan makhluk. Allah yang menangani meliputi rezekinya ya, Allah memelihara, menjaga, Allah menyempitkan rezeki seseorang, Allah meluaskan rezeki seseorang. Pokoknya tidak ada sesuatu pun melainkan penanganannya itu ada di tangan Allah Subhanahu wa taala. Imam At-Tabari menjelaskan bahwa bentuk ini Al-Qayyum ini adalah Al-Fa'ul, asalnya dari Al-Qiyam ya. Begitu juga pendapat Abu Hayyan ya, maknanya itu adalah Al-Qayyum itu adalah menangani urusan makhluk. Kalau Imam At-Tabari beliau menyampaikan bahwa maknanya adalah menangani rezeki hambanya, bahwa Allah yang menangani rezeki hambanya, Allah yang menjaga gitu ya. Ibnu Katsir dalam tafsirnya Al-Qayyimul ghairi adalah semua makhluk membutuhkan Allah dan dia tidak membutuhkan mereka. Tidak ada yang berjalan normal kecuali dengan penanganan Allah. Nah, ayat-ayat lain ya yang menunjukkan bahwa makhluk tidak mampu menangani kecuali dengan penanganan Allah. Bahwa dalam beberapa ayat ya, bahwa urusan makhluk, keberadaan dan penjagaannya adalah berkat penanganan Allah. Tidak ada yang mampu menangani kecuali Allah gitu ya. Di antara nas yang misalnya firman Allah yang menjaga burung sekalipun supaya burung tidak jatuh ketika mengepakkan sayap misalnya, atau ketika mengatupkannya. Nah gitu, ini adalah Allah gitu yang menanganinya gitu. Bahwa awalam yarau, tidaklah kamu perhatikan, ila toir, kepada burung, fauqahum ya, fauqahum yang di atas mereka, sofati wa yaqbidna gitu ya. Apakah mereka tidak memperhatikan burung-burung yang mengembangkan dan mengatupkan sayapnya di atas mereka? Nah, bahwa ini semua adalah mayumsikuhunna illa rahman, tidak ada yang bisa menahan di udara kecuali Allah Ar-Rahman yang maha pemurah gitu. Innahu bikulli syai'in basir, sesungguhnya Allah maha melihat segala sesuatu.
Nah, jadi firman Allah yang menetapkan ya, matahari, bulan, siang, malam, bagaimana memperjalankan manusia di atas bahtera ya, sehingga tidak tenggelam di atas laut. Semuanya itu Allah yang menangani gitu ya. Dan matahari berjalan di tempat peredarannya. Demikian ketetapan Allah. Kami telah tetapkan bagi bulan manzilah-manzilah sehingga dia sampai ke manzilah terakhir. Nah, ini ya luar biasa Allah bagaimana mengatur ya, siang malam, garis edar. Ini adalah sesuatu kebesaran Allah. Nah, ini sangat luar biasa sekali ya, bahwa siapa yang menyuruh matahari berjalan di tempat peredarannya, misalnya kenapa matahari konsisten gitu ya, siapa yang menetapkan manzilah bulan, siapa yang mencegah matahari bertemu dengan bulan, misalnya siapa yang menghalangi kedatangan malam sebelum siang habis masanya, siapa yang menghentikan siang sebelum malam berakhir, siapa yang menjaga para penumpang perahu yang mengarungi lautan, Allah gitu ya. Allah yang mengatur semua itu gitu ya, mencegah matahari tidak bertabrak dengan bulan, bagaimana kedatangan malam gitu ya, yang menghalangi kedatangan malam sebelum siang habis waktunya gitu ya. Bagaimana siapa yang mampu menghentikan siang sebelum malam berakhir. Nah, siapa yang bisa menjaga para penumpang perahu yang mengalui lautan, semuanya adalah Allah gitu ya. Allah yang maha hidup, yang maha menangani semua urusan makhluk. Nah, ini bagaimana tegaknya langit dan bumi menurut kehendak Allah. Wa min ayati, dan diantara tanda kekuasaan Allah, angtaqumas sama, berdirinya langit ya dengan tegak berdiri, wal ard, dan bumi gitu ya, bi amrih, dengan kekuasaan Allah, dengan iradat Allah gitu ya. Summa idada akum, kemudian apabila dia memanggil kalian, da'watan minal ardi, sekali panggil dari bumi, id antum takhrujun, seketika itu juga kalian keluar dari kubur gitu. Nah, bahwa andai kata langit, andai kata bumi runtuh, siapa yang mampu menahan kalau bukan Allah gitu, yang maha hidup, yang maha menangani urusan makhluk. Sesungguhnya Allah menahan langit dan bumi itu supaya jadi lenyap, dan sungguh jika keduanya lenyap, tidak ada seorang pun yang bisa menahan keduanya selain Allah. Sesungguhnya Allah yang maha penyantun, maha pengampun. Kemudian kedudukan Al-Qayyum, kalau tadi Al-Hayyu ya, adalah Al-Hayyu itu adalah asma Allah yang paling agung. Kenapa ayat kursi adalah ayat yang paling agung? Karena terdapat asma Allah yang paling agung, Al-Hayyu, maha hidup, Al-Qayyum, maha menangani seluruh makhluk. Nah, tadi ya, keagungan Al-Qayyum. Nah, bahwa Al-Qayyum ini punya kedudukan yang agung ya, tadi ya, tentang Al-Qayyum ini. Misalnya ada pernyataan Al-Qadhi Ali bin Al-Hanafi menguraikan ya dalam kitab Al-Aqidahnya, bahwa dua asma ini merupakan inti dari seluruh Asmaul Husna. Dari 99 Asmaul Husna ya, ya Allah, ya Rahman, ya Rahim, ya Malik, ya Kudus, ya Salam, itu dua asma ini adalah inti dari seluruh Asmaul Husna, yang maknanya juga kembali kepada keduanya gitu. Al-Hayyu yang maha hidup, Al-Qayyum yang maha terus menerus mengurus makhluk gitu ya. Nah, setelah itu dia berkata bahwa Al-Qayyum mengandung kesempurnaan yang tidak membutuhkan orang lain, dan kesempurnaan kekuasaan. Allah yang berdiri sendiri, tidak butuh selainnya ya dalam urusan apapun. Justru Allah yang mengurusi yang lain. Hal-hal lain selain Allah tidak bisa berdiri tegak kecuali dengan penangannya. Jadi dua asma ini mengatur sifat-sifat kesempurnaan dengan pengaturan yang sempurna. Jadi kenapa kita harus sering baca ayat kursi ya, karena di dalamnya itu adalah ayat yang paling agung dalam Al-Quran, karena dalam ayat tersebut ada dua asma Allah yang paling inti gitu ya, Al-Hayyu, Al-Qayyum, maha hidup, maha berdiri sendiri, maha terus menerus mengurus makhluk. Nah, kemudian As-Sa'di mengatakan bahwa Al-Qayyum mencakup seluruh sifat perbuatan, sebab Al-Qayyum yang berdiri sendiri, tidak butuh semua makhluk, yang menangani urusan semua makhluk, menciptakan, yang menjaga, yang menghampari, dan dengan segala hal yang dibutuhkan. Kemudian apa hubungan Al-Qayyum dengan permulaan ayat kursi? Dengan disebutkan asma Al-Qayyum bagi Allah di dalam ayat ini, terdapat dalil tentang kandungan permulaan ayat, bahwa tiada ilah selain Dia yang punya penunggalan dalam uluhiyah dan ubudiyah, sebab dialah Allah satu-satunya yang mampu menangani urusan makhluk. Hanya Allah yang mampu memberikan rezeki, hanya Allah yang mampu menjaga dan memelihara ya, tidak ada sekutu
dan campur tangan yang lain. Beginilah keadaan Allah satu-satunya yang harus disembah tanpa ada penyekutuan seorang pun dengannya. Nah ini ya, bahwa alhamdulillah sudah kita tafsirkan ya, baru dua, Al-Hayyu tadi yang maha hidup, Al-Qayyum yang maha berdiri sendiri ya, maha memelihara makhluk, maha memberi rezeki, maha memberikan segalanya. Nah ini mungkin satu lagi ya, la ta'khudhuhu sinatu walam naum. Nah ini bahwa makna kalimat la ta'khudhu sinah, sinah itu artinya mengantuk. La ta'khudhu sinatun, sinatun itu mengantuk, naum itu tidur. Ibnu Abbas berkata dalam menafsirnya bahwa sinah artinya mengantuk, naum artinya tidur. Bahwa maksud dari kalimat ini bahwa Allah tidak memiliki kekurangan gitu. Allah tidak lalai, tidak bingung menangani makhluk gitu. Tapi Allah yang mampu mengurusi apapun gitu. Allah yang mengawasi segala sesuatu. Tidak ada sesuatu pun yang lolos dari pengawasan Allah dan tidak ada yang tersembunyi. Nah, bahwa Imam At-Tabari menafsirkan takwil kalimat ini bahwa jika permasalahannya seperti yang sudah kita sebutkan, bahwa tiada ilah selain Allah yang maha hidup, yang berarti tidak mati, yang menangani segala urusan, yang seperti Allah yang ngasih rezeki, Allah yang mencukupi, Allah yang mengawasi dari satu keadaan yang lain, konsekuensinya pastikan Allah dia itu tidak mungkin ngantuk gitu. Dia tidak mengantuk, tidak tidur, la sinatun, tidak mengantuk Allah itu, wala naum, tidak tidur, karena Allah sibuk terus ya mengurusi makhluknya ya, tidak ada hal lain yang membuatnya berubah, tidak lalai mengawasi perubahan keadaan gitu. Bagaimana pergantian malam dan siang Allah mengawasi, tetapi dia tetap dalam satu keadaan dan menangani semua urusan makhluk. Andai kata Allah tidur ya, tentu dia kalah dan bisa dipaksa, sebab tidur mengalahkan yang tidur dan memaksanya. Andai kata Allah bisa mengantuk gitu ya, tentu langit dan beserta isinya akan runtuh gitu ya, sebab semuanya berdasarkan penanganan dan kekuasaan Allah. Bahwa tidur dan kantuk ya, sinatun wala naum ini bisa mengacaukan penanganan yang menangani. Nah hikmah kenapa la sinatun wala naum, penapian tidur adalah penapian mengantuk. Sebagian mufasir mengusik dengan sebuah pertanyaan tentang penyebutan penapian tidur sudah penyebutan penapian mengantuk. Misalnya seperti Imam Ar-Razi, jika dikatakan apabila mengantuk merupakan ungkapan tentang awal dari tidur, dan apabila Allah berfirman tidak mengantuk ya, la sinatun, berarti hal ini menunjukkan bahwa dia tidak tidur sekalipun dengan proses awal dari tidur itu. Jadi penyebutan tidur seperti sebuah pengulangan. Nah, para mufasir menyebutkan ya beberapa sisi pandangan tentang hikmahnya, bahwa pengertian ini lebih mendalam dari ayat ini menurut pendapat Imam Ar-Razi, bahwa Allah tidak mengantuk, terlebih-lebih lagi Allah tidak tidur gitu. Nah, di sini An-Nisabri bahwa penapian yang lebih khusus terlebih dahulu ya kepada penapian yang lebih umum, la sinatun wala naum, untuk memberikan keharusan penapian tidur lebih dulu, lalu disusul dengan hal yang kedua yang lebih gamblang. Andai kata hanya terbatas pada penapian yang lebih khusus, maka tidak mesti ada penapian yang lebih umum. Nah, menapikan salah satu di antara keduanya tidak mengharuskan ada penapian yang lain ya, la sinatun wala naum itu. Sesungguhnya tidur itu langsung bisa disebutkan sebagai permulaan tanpa harus disebutkan mengantuk terlebih dulu sebetulnya ya, la sinatun wala naum. Penapian mengantuk tidak mengharuskan penapian tidur. Di samping itu manusia bisa menanggulangi kantuk, tetapi dia tidak mampu menanggulangi tidur. Jadi dia bisa tidur dan tidak mesti mengantuk gitu. Andai kata ada kekurangan dalam susunan bahasa Al-Quran dengan penapian kantuk, maka hal itu tidak bisa menafikan tidur. Begitu juga jika ada kekurangan dengan penapian tidur yang tidak mesti diikuti dengan penapian kantuk. Berapa banyak orang yang mengantuk tapi tidak mesti tidur. Nah, hikmahnya mendahulukan sinatun, kantuk, wala naum daripada tidur. Menurut hemat penulis ya, bahwa para mufasir menyebutkan dua sisi untuk menjelaskan hikmah kenapa Allah menyebutkan sinatun dulu, kantuk dulu, tidak naum, tidak tidur dulu. Yang pertama adalah hal ini menunjukkan adanya perhatian terhadap keruntutan faktor eksternal yang biasanya kantuk ini lebih dulu datang sebelum tidur. Dalam hal ini Abu Sa'ud berkata bahwa kenapa tidur diakhirkan ya, la sinatun wala naum, karena naum diakhirkan daripada sinah ya, ngantuk, untuk menjaga runtutan adanya faktor eksternal. Kedua, hal ini untuk menguatkan penapian tidur, bahwa ini seperti yang dikatakan oleh
At-Tunisi ya, bahwa kantuk ya sinatun didahulukan untuk menafikan naum tidur sebanyak 2 kali sebagai suatu keharusan dan penyesuaian. Sebab kantuk bisa mengawali tidur sekalipun ada tidur yang tidak diawali dengan ngantuk. Hikmah pengulangan la ya, la sinatun wala naum la 2 kali. Nah, kenapa la disebut 2 kali? Nah, ini menunjukkan penafian kedua-duanya, baik secara sendiri-sendiri ataupun ketika menggabungkan dengan yang lain. Bahwa Abu Hayyan Al-Andalusi mengatakan faidah pengulangan kenapa la ya dibaca 2 kali, la sinatun tidak ngantuk wala naum tidak tidur, untuk menafikan keduanya dalam keadaan seperti apapun. Sebab andai kata tidak ada kata tidak, maka penafiannya harus terikat dengan pemaduan ya, seperti perkataanmu Zaid dan Amr tidak bangkit tetapi salah seorang di antara keduanya. Tidak bisa dikatakan Zaid dan tidak pula Amir bangkit tetapi salah seorang di antara keduanya. Nah, hal ini menetapkan pencakupan penafian terhadap masing di antara keduanya. Abu Sa'ud mengatakan bahwa la ya untuk menetapkan pencakupan penafian atas masing-masing di antara keduanya, bahwa mereka tidak menafkahkan satu nafkah yang kecil dan tidak pula yang besar dan tidak melintas suatu lembah. Nah, hadis yang menunjukkan penafian tidur ya dari diri Allah, di antaranya bahwa ada hadis dari Rasulullah ya, dari Abu Musa Al-Asy'ari, sesungguhnya Allah itu tidak tidur gitu, dan memang tidak semestinya tidur, meninggikan timbangan dan merendahkannya. Amal pada siang hari dibawa naik kepada Allah ya pada permulaan malam, dan amal pada malam hari dibawa naik kepadanya pada permulaan siang. Nah, dalam hadis ini Rasulullah mengabarkan bahwa Allah itu tidak tidur dan tidak selayaknya tidur, bahwa Imam An-Nawawi menguraikan ya bahwa Allah itu tidak tidur dan mustahil dia tidur gitu. Sebab tidur itu merupakan gambaran kekalahan atas akal dan hilangnya perasaan. Allah terbebas dari keadaan ini dan mustahil bagi Allah. Nah, hubungan kalimah ini dengan penggalan sebelumnya, bahwa di sini terkandung penguatan terhadap kemandirian Allah. Tentang hal ini An-Nasfi berkata bahwa ini merupakan penegasan terhadap kemandirian Allah, sebab siapa yang tidur dan mengantuk tentu tidak bisa mandiri secara sempurna. Nah, di sini Ibnu Katsir berkata bahwa di antara gambaran kesempurnaan kemandirian, sebab dia tidak bisa mengantuk ya, la sinatun, Allah tidak mengantuk, wala naum, Allah tidak tidur gitu. Nah, seperti itu. Mudah-mudahan tafsir ini ya semakin menguatkan kepada kita. Yang pertama, sering-sering baca ayat kursi ya, minimalnya setelah sholat fardu, supaya kita dijaga ya, karena ayat kursi ini adalah ayat teragung yang ada dalam Al-Quran ya. Dari 30 juz itu ada ayat yang paling agung, yaitu surah Al-Baqarah ayat 255. Kenapa menjadi surah yang paling agung? Karena terdapat ya asma-asma Allah yang paling inti ya, Al-Hayyu yang maha hidup, Al-Qayyum yang maha berdiri sendiri, maha terus menerus mengurus makhluk gitu ya. Ada 2 asma Allah di antara 99 asmaul husna, yang asma Allah yang paling inti yaitu Al-Hayyu yang maha hidup, Al-Qayyum yang maha berdiri sendiri. Kemudian tadi dijelaskan juga ya bahwa Allahu la ilaha illahu, bagaimana kita mengajak kepada ketauhidan ya, mengajak untuk tadi mengajak kepada kalimah la ilaha illallah. Kemudian ayat penggalan keduanya, la ta'khudhuhu Allahu ya, la ilaha illahu Allahu la ilaha illahu, Allah tiada ilah yang berhak disembah kecuali Dia. Allahu la ilaha illahu Allahu la ilaha illahu Al-Hayyu Al-Qayyum yang maha hayyu, maha hidup, Al-Qayyum yang maha berdiri sendiri. La ta'khudhuhu sinatun, Allah itu tidak dikenai ngantuk, wala naum, Allah tidak tidur ya, pasti senantiasa mengawasi ya, mengawasi kita semua. Allah yang memberikan rezeki, Allah yang memberikan berbagai hal untuk kita. Nah, hanya itu saja. Nanti kita lanjutkan ya, bagaimana lahu ma fis samawati wa ma fil ard. Mudah-mudahan setelah kita mengkaji setiap huruf, setiap kalimat gitu ya, maksudnya Allah apa, la ilaha illa apa, al hayyu apa, al qayyum apa, la ta'khudhuhu sinatun apa, wala naum apa, ini semakin mendekatkan diri kita kepada Allah Subhanahu wa taala, semakin Allah jaga diri kita ya dari berbagai gangguan.
Hanya itu saja, saya mohon ampun sama Allah. Yang benar datangnya dari Allah, yang salah dari saya sendiri. Aku qauli hadza wa astaghfirullah li wa lakum. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Silahkan ditutup Bunda. Bunda siapa? Jazakillah khairan katsira kepada Bunda Haja Dr. Fenty atas materi pada hari ini. Bapak Ibu rahimakumullah, marilah bersama-sama kita tutup dengan membaca istighfar 3 kali, doa kafaratul majlis dan hamdalah. Astaghfirullahalazim, astaghfirullahalazim, astaghfirullahalazim. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Walhamdulillahirabbil alamin. Terima kasih kepada semua partisipan. Kurang lebihnya kami mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Izin live, semoga semuanya sehat-sehat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Izin live juga. Jangan cari ya majunya, oke? Semoga Allah Udah ini.